سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 51. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laila thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallah. Ini kita pilah-pilah dulu. Jadi yang pertama, wa idh wa'adna Musa 40 laila. Satu. Yang kedua, thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi. Dua. Yang ketiga, wa antum zalimun. Ya, coba diterjemahkan yang kelompok satu dulu. Wa idh wa'adna Musa. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memperlihatkan Taurat. Itu saja? 40 ada sambungannya? Dan sesudah 40 malam. Iya, sudah. 40 laila. Di dalam Al-Quran ini waw ataf. Waw ataf artinya kata penghubung. Ini waw ini itu memberikan gambaran kepada kita salah satu nikmat yang Allah berikan. Jadi lautan terbelah menjadi dua, itu kan nikmat juga. Maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalian ingat-ingat saja nikmat yang aku berikan. Salah satunya, ya ini lagi, wa idh wa'adna Musa 40 laila. Jadi idh di sini dalam Al-Quran ada idh, ada idza. Penggunaan kalimat idh itu menunjukkan kepada madhi, cerita masa lalu. Tapi kalau di dalam Al-Quran diungkapkan dengan idza, itu cerita masa depan. Jadi makanya ketika 600.000, ini dalam tafsir Baydawi juga, ada 600.000 yang selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka sempat melarikan huliyah. Huliyah itu apa? Harta Fir'aun, emas punya istri Fir'aun. 600.000 orang mereka sampai ke perkampungan Tih. Mereka tinggal di perkampungan Tih selama 40 tahun lamanya. Ketika mereka tinggal di perkampungan Tih, Imam Al-Qurtubi mengatakan fatalabu al-kitab. Mereka minta kepada Nabi Musa, kalau bisa kami ada kitab, ada panduan. Kami bisa mengetahui al-halal wal-haram, kami bisa tahu mana halal, mana haram. Jadi makanya ketika itu Nabi Musa berjanji, nanti insya Allah akan saya datangkan kitab kepada kalian. Rupanya Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan wa idh wa'adna Musa, saya berjanji kepada Musa kalau saya akan memberikan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Jadi dengan cara apa? Limunajah arba'ina laila. Untuk bermunajat kepada Allah 40 hari, 40 malam. Jadi disebutkan malam di sini karena waktu itu perkiraan hari itu dikira melalui kata Imam As-Sa'di ala masiri hilal, ala masiri khamar. Jadi bukan matahari, tidak. Mereka tidak lihat matahari, tapi mereka lihat bulan. Makanya bulan itu berubah kan di waktu malam. Makanya mereka menggunakan kalimat malam.
Jadi kalau disebutkan malam juga masuk hari. Kalau kita kan beda. Sekian hari, sekian malam. Jadi beda. Perhitungan hari dan malam berbeda. Pada masa mereka itu menghitung hari itu dengan malam. Ya, ini seperti kata Imam As-Sa'di. Mereka menghitung itu al-hisabu ala sabili hilal awil qamar ala masiri al-hilal. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Jadi ketika itu bersama Nabi Musa alaihissalam, kalau kita merujuk juga ke dalam tafsir Al-Qurtubi, ini tidak disebutkan dalam tafsir Baydhawi, itu ada 70 orang, sab'ina rajulan limiqatina. 70 orang ini juga ikut bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini bermasalah apa? Yang ikut bermasalah, yang tinggal pun bermasalah. Kenapa yang tinggal bermasalah? Yang tinggal ini mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari atau 40 malam. Nabi Musa menyuruh saudaranya Harun untuk melihat-lihat mereka. Tetapi mereka tidak sabar. Ketidaksabaran mereka itu punya alasan. Yang pertama, Nabi Musa berjanji kepada mereka keluar 30 hari saja. Setelah 30 hari mereka tidak tahu mau buat apa. Kemudian setelah itu Nabi Musa menambah sendiri menjadi 40 hari. Akhirnya mereka menyembah batu. Tetapi dalam riwayat lain, mereka itu setelah Nabi Musa pergi, mereka langsung menyembah batu. Ini kalau Nabi Musa pergi lama sekali, kita nggak tahu menyembah apa, mau beribadah bagaimana. Akhirnya usul dari Samirinya. Nama beliau adalah, dalam satu tafsir dikatakan namanya adalah Micha. Dalam satu tafsir nama beliau adalah Musa bin Mughaffar. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Jadi berjanji dengan Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajah. Jadi 40 lailah itu apa? Itu sebuah kalimat ijaz. 40 lailah limunajah, untuk bermunajah. Sekarang kita lihat masalah pertama. Ketika 40 hari ingin bermunajat, rupanya ada 70 orang, ini versi tafsir Al-Qurtubi. Mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa kata 70 orang ini? Kami tidak percaya kepada Allah. Hatta narallaha jahrah. Sehingga kami melihat langsung Allah itu. Kalau enggak, untuk apa kita bermunajat? Ya, nih Pak. Ini dia belum masuk ihsan itu belum ada. Ihsan belum ada. Maka kelompok ini termasuk kufur ihsan. Dia beribadah tapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihsan itu ka'annaka ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka mereka mengatakan sia-sia kami beribadah kalau kami tidak bisa melihat Tuhan. Ya, rupanya murka Allah. Fa akhadhathum Fa'akhadhathumus sa'iqah. Mereka itu kena petir semuanya, 70 orang itu, sehingga angus ya. Waktu itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah gara-gara satu orang pembangkang mereka kena semua? Ya. Inilah alasan kenapa kalau satu orang buat maksiat satu kampung kena semua. Satu orang buat maksiat satu kampung kena. Makanya kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak kena. Bagaimana supaya tidak kena? Karena kita sudah ada andil untuk melarang dia tidak berbuat maksiat. Ini seperti cerita ketika pada masa Bani Israel. Ketika hari Sabtu. Jadi mereka itu Allah mengatakan la ta'tu fis sabti. Jangan kalian memancing di hari Sabtu. Akhirnya apa? Sabtu untuk beribadah kata Allah. Jangan lakukan perbuatan lain di hari Sabtu kecuali untuk beribadah. Rupanya ketika hari Sabtu, fatati hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Hari Sabtu itu banyak ada ikan. Kemudian ketika mereka beribadah ikan banyak sekali. Ketika hari Ahadnya tidak ada lagi ikan. Akhirnya mereka apa? Mereka pergi hari Sabtu tidak mau beribadah. Akhirnya apa? Ada satu kelompok yang tidak mau mendengar perintah Allah. Mereka buat strategi bagaimana supaya dapat ikan. Kelompok kedua menasihati, kalian jangan keluar, ini untuk hari ibadah. Kelompok ketiga mengatakan, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Untuk apa kasih nasihati kelompok pertama itu? Allah akan mengazab mereka. Rupanya yang diazab oleh Allah kelompok satu dan kelompok tiga. Kelompok yang kedua tidak. Kenapa? Karena mereka amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar, sehingga mereka tidak kena. Ya. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, apa doa Nabi Musa?
Ya Allah, apakah gara-gara satu orang ini semua Engkau hancurkan? Padahal saya mau 70 orang ini melanjutkan estafet saya untuk mendakwahi Bani Israel. Ketika itu Allah menghidupkan mereka kembali. Menghidupkan satu-satu, tidak menghidupkan semua sekaligus tidak, tapi satu-satu dihidupkan oleh Allah yang sudah menjadi arang. Waktu hidup yang pertama, dia melihat teman-temannya jadi arang semua, sudah hangus. Kemudian hidupkan yang kedua, dia melihat teman-temannya lagi. Maksudnya apa? Supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dihidupkan kembali. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagian tafsir mengatakan 7.000 yang mereka itu mengelilingi patung-patung untuk disembah. Ya. Ada yang mengatakan bukan 7.000 tapi lebih daripada itu. Tadi yang selamatkan 600.000, tapi tidak semuanya menyembah patung. Dari mana patung itu? Ya, dari mana patung yang mereka sembah? Ketika mereka di malam hari, jadi mereka lari dari Mesir menuju ke perkampungan Ti melalui Laut Merah itu di malam hari. Sampainya kapan? Subuh, karena perjalanan kan jauh sekali. Ya. Kejadian terbelahnya laut menjadi dua itu di waktu duha. Makanya tenggelamnya Fir'aun tidak jauh waktu duha juga. Setelah mereka melakukan perjalanan, waktu duha juga tertutup. Jadi rupanya 600.000 orang itu sempat melarikan emasnya istri Fir'aun. Jadi ketika dilarikan emas istri Fir'aun sampai ke perkampungan ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu mereka apa? Mereka merakit menjadi patung. Sehingga ada lubang-lubang di lembu itu sehingga mengeluarkan suara. Itu namanya khuar. Ya, namanya khuar. Samiri itu siapa? Dia penyembah lembu dia. Ya, dia penyembah lembu. Makanya dia ketika itu dia mendatangi Bani Israel, apa kata dia? Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Musa menyembah patung juga. Akhirnya mereka membuat patung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Ya, coba baca. Lalu kamu menjadikan dalam patung anak sapi sebagai penyembahanmu sepeninggalannya. Ya, sudah. Ini namanya ijla. Jadi ijla itu patung lembu. Jadi mereka membuat emas yang tadi itu menjadi patung dan mereka sembah. Kenapa? Lembu itu mengeluarkan suara khuar, ya khuar. Ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa melihat mereka sedang menyembah patung itu. Diambilnya patung itu faharakat. Ini di dalam tafsir As-Sa'di dan dalam tafsir Al-Baghawi. Dia membakar patung itu. Apa yang dilakukan lagi? Diambil patung itu dimasukkan yang sudah dibakar, jadi kan sudah menjadi air cair, dimasukkan ke dalam air. Apa yang dilakukan Bani Israel? Dia langsung ke air itu, dia minum air itu. Makanya mereka itu ketika ingin bertaubat kepada Allah, taubatnya bagaimana? Ya, jadi ada orang Prancis, ada seorang jurnalis Prancis tahun berapa itu? 2011 atau 2012. Dia ketemu sama saya. Dia cuma pandai bahasa Arabnya luar biasa. Dan saya yakin dia tahu isi Al-Quran. Apa kata dia? Dalam bahasa Arab yang fasih dia mengatakan, Islam itu, saya ragu sama Islam. Saya tanya, kenapa ragu sama Islam? Di dalam Al-Quran itu diungkapkan Bani Israel yang ingin bertobat kepada Allah, fakturu anfusakum, bunuh diri kalian. Masa bertobat disuruh bunuh diri? Ya, nembak. Kita kan bertobat kepada Allah, langsung diterima taubat oleh Allah. Dalam agama Nasrani begitu juga kata beliau. Kalau ingin bertobat, ya cukup bertobat, bermunajat kepada Allah. Tapi kenapa di ayat itu di surah Al-Baqarah disebutkan, kalau kamu ingin bertobat, ini ayat selanjutnya ini. Ya. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian. Rupanya saya katakan begini. Saudara, saya salut dengan saudara karena bisa menghafal Quran. Artinya apa? Surah Al-Baqarah itu bisa saudara ini kan. Saya salut kepada saudara karena saudara tahu inti ayat itu. Tapi ada yang saudara lupakan. Saudara tidak tahu asbabun nuzul ayat itu. Ini asbabun nuzul untuk Bani Israel yang sudah membangkang berapa kali.
Berapa kali sudah membangkang? Mereka mengatakan kami bertobat, kami bertobat, kami bertobat. Siapa dia bertobat? Sehingga tobat mereka itu diabadikan dalam Al-Quran, inna hudna ilaika. Kami bertobat, kami bertobat. Hudna adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Maka ada di dalam Al-Quran, ada beberapa lafaz yang bukan berasal dari bahasa Arab, cuma tidak banyak. Nanti ada bil qistasil mustaqim, qistas itu bukan bahasa Arab. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, taha lagi, itu bukan bahasa Arab. Hudna ilaika, hudna itu bahasa Ibrani, sehingga apa? Hada yahudu menjadi Yahudi. Maka mereka kenapa namanya Yahudi? Karena setiap hari kami taubat, kami taubat, kami taubat. Ditioro taubat banyak. Makanya Nabi Musa hayak gedeng oleh ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah mereka ingin bertaubat. Enggak percaya lagi saya. Saya percaya kalau mereka ingin bertobat, bunuh diri mereka satu sama lainnya dulu. Ya. Rupanya mereka lakukan. Mereka bunuh satu sama lainnya. Ketika itu Nabi Musa berdoa, ya Allah cukup ya Allah, kasih ya Allah. Ini kalau mereka bunuh satu sama mereka akan habis semua Bani Israel. Akhirnya apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maafkan mereka. Ya, jadi kita jangan salah, jangan keliru. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah katakan, kalau ingin bertaubat bunuhlah dirimu, bukan menyuruh bunuh diri untuk semua orang, tidak. Ayat ini untuk Bani Israel yang membangkang. Ya, Pak, yang membangkang. Setiap hari bertaubat, bertaubat. Maka Allah nggak percaya lagi taubatnya. Maka Allah ingin mengatakan kalau kamu benar-benar bertobat, bunuh dirimu dengan cara apa? Bunuh satu sama lainnya. Ya Pak, yang berbuat maksiat tadi, yang menyembah patung tadi. Coba kalau berani. Sebagian orang, hampir juga. Berarti kamu tidak benar-benar bertobat. Ada rencana ingin buat maksiat lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemurkaan Allah dan murka Nabi Musa alaihissalam. Mereka setelah patungnya dibakar, dimasukkan ke dalam air. Jadi emas itu kalau dibakar kan cair ya Pak. Jadi diambillah cairan tadi, dibuang ke lautnya. Rupanya mereka minum air laut itu. Waktu ditanya kenapa minum air laut itu, supaya dapat keberkahan dari Tuhan yang dibakar tadi Pak. Makanya bengih Allah Subhanahu wa taala. Oh kamu kalau ini dah bunuh dirimu saja. Setiap hari bertobat, bertobat, bertobat. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa antum zalimun. Ya, coba dibaca. Dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Iya. Seakan-akan ini pernyataan Allah mengatakan kamu zalim, yang gitu. Kamu zalim, kamu zalim, kamu zalim. Seperti kita mengklaim orang lain. Orang menyembah patung, kamu musyrik, kamu musyrik. Kamu tidak benar, kamu muslim gitu. Sebenarnya maknanya bukan itu. Maknanya apa? Wa antum zalimun, antum ta'lamuna annakum zalimun. Kalian tahu kalau itu zalim, perbuatan zalim kata Allah. Ya. Jadi Allah bukan mengeluarkan statement mengatakan kalian kamu zalim, tidak. Kamu tahu kalau dirimu sudah zalim. Kenapa? Karena Allah nggak perlu kepada ibadah orang itu, nggak perlu. Termasuk ibadah kita. Makanya ketika Allah mengklaim kamu zalim, berarti kan ada kepentingan. Seperti kita ada perusahaan. Tiba-tiba karyawan kita apa? Ada mengkhianati kita. Kamu munafik, kamu keluar dari sini. Kamu munafik, kamu. Artinya kita punya kepentingan. Kalau perusahaan kita tinggal orang-orang munafik semuanya, maka akan rugi perusahaan itu. Maka kita katakan kamu tidak benar, kamu tidak bisa kerja. Sekarang keluar kamu. Maka makna kalimat di sini wa antum zalimun, antum ta'lamuna annakum zalimun. Ya. Kalian tahu sebenarnya kalau kalian itu zalim. Hana perlu megah kata Allah. Maka kalau ada orang yang tidak salah, sebenarnya dia tahu kalau dia sudah berbuat zalim. Orang yang mencuri dia sebenarnya tahu kalau dia sudah berbuat zalim. Orang yang berbuat kejahatan dia tahu kalau dia sudah berbuat kejahatan. Orang yang melihat maksiat dia tahu kalau dia sudah berbuat maksiat. Itu udah bakal itu buah. Dia tahu ini salah. Dia tahu orang korupsi itu salah. Dia tahu bukan tidak tahu. Inilah makna wa antum zalimun. Sekarang kita buktikan. Kalau Allah tidak perlu kepada kita, Anda perlu. Inna sya, kalau kami mau kata Allah ini dalam surah Yasin. Itu kapal Nabi Nuh saya tenggelamkan dan tidak ada lagi masa depan dunia ini. Hana lima, kami dulu. Satu, ada di ayat lain. Kalau kami mau, kami ganti semuanya yang ada di bumi ini. Kemudian kami ciptakan lagi makhluk yang taat-taat kepadaku semuanya kata Allah. Mereka tidak ada pilihan lagi kecuali taat saja kepadaku. Saya bisa mendatangkan itu kata Allah. Tapi saya tidak mau. Saya ingin melihat sejauh mana hambaku dia mengenalku kata Allah. Saya berikan potensi kepada dia.
Saya berikan nikmat kepada dia. Kita kan beberapa potensi diberikan. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, penglihatan, pendengaran, dan diberikan potensi diri. Semua orang diberikan potensi diri untuk hidup di dunia ini. Maka tidak ada alasan kalau kita katakan saya tidak tahu apa-apa ya Allah, tidak ada. Sekarang tergantung kita. Bagaimana potensi ini kita gunakan? Potensi melihat. Apakah untuk melihat maksiat selalu? Potensi mendengar. Apakah mendengar maksiat selalu? Potensi diri. Apakah kita akan mengedepankan kejahatan dalam tubuh kita? Maka manusia itu diberikan potensi di dalam dirinya. Potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu sudah ada dalam diri dia. Kecenderungan dia untuk salat itu ada, bukan tidak ada. Nah, akan hana. Kecenderungan dia berbuat baik itu ada, bukan tidak ada. Kecenderungan berbuat jahat juga ada dalam tubuh dia, bukan tidak ada. Makanya setan itu ketika menggoda manusia, dia ingin membangkitkan kejahatan dalam tubuh seorang. Kejahatan itu sudah ada, kebaikan sudah ada. Inilah yang Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa makna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Allamaha, diajarkan itu jiwa itu, allamaha al-fujur wa taqwa. Diajarkan oleh Allah. Ya, secara kontinu. Makanya dalam tubuh manusia, kalau ada orang masuk Islam, lulus tembang Islam, kenapa? Potensi kebaikan dalam tubuh dia sudah muncul. Ya, ada potensi dalam tubuh dia, bukan tidak ada. Maka kita mendakwahi orang lain itu jangan pesimis, ya, Pak. Harus optimis. Kenapa optimis? Karena dalam tubuh orang itu ketika kita ajak direspon, Pak. Direspon, ada dia. Cuma tergantung orangnya. Apakah dia mau atau tidak, itu saja. Ketika kita mengatakan kepada orang pembuat dosa, ini salah, itu pun salahnya, Pak. Maka itu pun dalam tubuh dia ada potensi pendeteksi kalau itu salah. Ya. Coba tanya sama orang yang sudah masuk penjara, coba tanya. Hai, yang nepubunyan pun naget, baik ni ikut dulu. Si belum ada dalam penjara. Itu pun je, Pak. Baik ni korupsi yang betul. Itu pun korupsi yang betul, Pak. Ya. Kita ajak salat, dia tahu salat itu benar. Salatlah itu. Dan dah lihat bayang kaki balik lagi juga. Ya, itu pura ya, Pak. Ya, dia tahu diri, Pak. Ya. Ini makna wa antum zalimun. Jadi bukan statement sebagian orang mengatakan Allah kagak pegah jujur talim kon ya, Pak. Kamu tahu kalau kamu sudah berbuat talim. Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Ini tiap bulan suci Ramadan. Hai apa sah ya Allah? Hana apa gede, Pak. Hana puasa kan. Saya puasa ya Allah, saya buat maksiatnya silakan saja. Ya, Pak. Makanya puasa itu dalam dua perspektif yang berbeda. Kalau dalam kajian tasawuf itu puasa pertama itu namanya puasa awam. Dalam kajian tafsir puasa pertama namanya puasa ammah, level pertama. Padahal kalau kita lihat sama saja, ammah sama awam itu sama. Apa makna ammah sama awam? Itu puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Sudah. Jadi yang dia waktu ditanya, "Kipa mentang puasa?" "Mentang." "Mana buktinya?" "Hana lo jebi lah." "Hana lo jebi, hana lo menjomu." Ya, itu mentang puasa. Maksiat dia lakukan. Itu bukan urusan dia. Teken macam-macam, teken lagi. Padahal dia mentang puasa, mentang lo puasa, belum makan minum. Maka ketika orang nanti buka sahur dia buka buka puasa juga. Walaupun tadi sebelumnya dia ngomongin orang lain. Dia nak mau tahu, Pak, yang jelas puasa itu menahan lapar dan haus. Kemudian yang kedua, dalam kajian tasawuf namanya puasa khawas. Di dalam kajian tafsir namanya puasa khusus. Ya, apa itu khawas, apa itu khusus? Seorang itu berpuasa sambil menjaga anggota tubuhnya yang juga berpuasa. Tangan berpuasa, mata berpuasa, mulut berpuasa, telinga berpuasa. Selama ini kita ngomong macam-macam, sekarang diam dulu sebentar. Walaupun nanti habis kita mau mulai syawal, hai pegang ribah enggak belum? Hai kaji kami puasa. Ya, kaji kita ribah demai, bukan juga. Jadi artinya apa? Dididik kita untuk membiasakan diri tidak ngomongin orang lain. Mudah-mudahan setelah Ramadan betul-betul kita tinggalkan ribah itu. Mudah-mudahan setelah Ramadan betul-betul kita tinggalkan maksiat itu. Ya, Pak. Hana tak dengar macam-macam le, hana tak boleh macam-macam, hana tak boleh migop le. Maka puasa khawas atau puasa khusus adalah puasa yang dibarengi dengan puasanya anggota tubuh. Tangan puasa, perut puasa, kaki puasa, semua puasa. Maka kita menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga mulut dan lain sebagainya. Makanya tidur orang puasa itu adalah ibadah. Ya, nampak. Apa maksud ibadah? Kan berarti dengar-dengar sampai.
Nya be bagi jauh tahu coy jakrong na boh cok pun nanti hanjem beker jauh na tahan ba. Ada tanya hom jaja ibadah ni. Tapi kita dah baca Quran macam dengar. Baca ibadah ni lehu pada. Baca ibadah lehu temayang lah, mabe hom jaja ibadah lah, dengar lah. Jadi udik lah ibadah maknanya. Jadi hadis ini memang hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi kita bisa mengambil di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. Setiap hadis dhaif itu bisa litarghib al-amal untuk motivasi ibadah. Bagaimana motivasinya? Daripada kita keluar, kita melihat maksiat, kita ghibah orang lain, puasa kita nanti sudah rusak, kemudian pahala tidak ada, kemudian kita juga berdosa, orang lain juga berdosa. Lebih bagus tidur saja. Tidurnya orang puasa itu sudah menyelamatkan anggota tubuhnya untuk berbuat maksiat, menyelamatkan matanya, menyelamatkan puasanya, menyelamatkan juga orang lain. Makanya tidur dia ibadah. Tetapi kalau ada amal ibadah lain, bedanya mati hana ada kubur, hana ada tepik luar, cok Quran, baca Quran, ambil buku, baca buku. Kalau sebelum ini kita belum pandai Fatihah, belajar Fatihah. Kita tidak tahu rukun salat yang mana, wajib salat yang mana, sunnah salat yang mana, dapur tahu dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan tidur-tidur saja. Kemudian yang terakhir, kalau di dalam kajian tasawuf namanya khawasul khawas, di dalam kajian tafsir namanya khususul khusus. Apa itu khususul khusus atau khawasul khawas? Seorang puasa menahan lapar dan haus, ini ada sama dia. Yang kedua, dia juga berpuasa menahan anggota tubuhnya tidak berbuat maksiat. Dua. Yang ketiga, dia menahan hatinya untuk tidak dengki sama orang lain. Menahan hatinya untuk tidak riya dalam beribadah. Menahan hatinya untuk tidak sum'ah, tidak takabur. Nah, ini namanya puasa khususul khusus atau khawasul khawas. Sudah, kita lanjut sekarang. Kemudian kita sudah cerita tentang nama Nabi Musa alaihissalam. Musa itu bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Kenapa bukan bahasa Arab? Yang pertama, beliau itu keturunan Nabi Isa alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam kitab Al-Adab Al-Arabi yang dikarang oleh Dr. Syauqi Dhaif, kata beliau apa? Awwalu man takallama al-arabiyyah wa sakana fi Makkah wa huwa Ismail alaihissalam. Yang pertama ngomong bahasa Arab dan keturunan-keturunannya itu adalah Nabi Ismail. Dan yang pertama tinggal di Mekah itu Nabi Ismail alaihissalam. Makanya keturunan Nabi Ismail itu ngomong bahasa Arab. Keturunan Nabi Isa itu ngomong bahasa Ibrani. Ya, keturunan bahasa Ibrani. Cuma nanti ada sebagian mereka itu Arab Musta'arabah. Apa itu Arab Musta'arabah? Keturunan Nabi Isa, tetapi mereka itu hijrah pergi ke Arab dan ngomong bahasa Arab. Namanya Arab Musta'arabah. Kalau Arab asli itu namanya Arab Aribah. Ada Arab yang sudah hilang, kagak ada Arab Ba'idah. Itu seperti kaum Ad, kaum Samud, kagak pancu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya Arab cik, tanya apa? Arab maklum. Arab cik dia. Wadadanya Arab cik, Arab maklum. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Jadi makanya Nabi Musa itu bahasa Ajam. Atau sebagian mengatakan itu adalah perpaduan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, air itu mo dibaca apa? Mo. Kalau dalam bahasa Arab maun, miyah, tapi dalam bahasa Ibrani mo. Kemudian pohon syajarah dalam bahasa Ibrani syah. Jadi lagi kita nyopo i ya Pak. J u i u ya Pak. Ayah kita tingkat-tingkat dah kawan Pak. Begitu juga mereka, syajarah, pohon, bahasa Ibrani syah. Ini air miyahun, maun, bahasa Ibrani mo saja Pak. Makanya ketika kerajaan Fir'aun itu di depannya kan ada air. Jadi air sungai Nil itu sebagian dialirkan ke depan kerajaan Fir'aun. Sehingga Nabi Musa itu sangkut di salah satu pohon. Apa kata mereka? Mosha. Mo itu apa? Air, syah itu syajarah. Ada sesuatu di antara air dan syajarah dan pohon. Mosha. Akhirnya mereka apa? Mengatakan Mosha. Ini suatu benda yang ada di antara air dan pohon. Bukan kemat, Bapak kayaknya. Sehingga apa? Karena Mosha susah penggunaan syah, maka dirubah menjadi Musa. Ya. Ini seperti ihdinas siratal mustaqim.
Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quraisy, sin, siratal mustaqim. Dalam bahasa Quraisy itu sirat, itu bahasa Arab juga, artinya apa? Jalan. Makanya sudah berubah, sin, sirat itu menjadi sirat. Artinya apa? Dua-dua artinya jalan. Nah, jadi bukan kepiting. Kalau kepiting syaratan dengan shin, bukan sin. Sirat itu maknanya jalan juga, tapi jalan dalam bahasa dalam bahasa Quraisy, dalam bahasa Quraisy. Maka satu-satunya bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Quran adalah bahasa Quraisy. Dan Rasulullah SAW berasal dari Quraisy. Dan beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Musa tidak ngomong dalam bahasa Arab. Ya, kenapa? Beliau ngomong dalam bahasa Ibrani. Karena beliau keturunan Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Semua keturunan Nabi Ismail, mereka ngomong bahasa Arab, walaupun Arabnya ada yang berbeda-beda, Arabnya berbeda-beda. Tapi yang lebih dekat dengan Al-Quran adalah Arab Quraisy, ya bahasa Quraisy. Sekarang kita lanjut. Yo bubur nak. Nah, alhamdulillah. Lu pikir lu kat tengok puasa kan nanti. Okey. Kita lanjut ya. Mana lanjutnya? Kita lanjut 5 menit tu je. Ya enggak apa-apa. Ayat 52. Summa afauna ankum min ba'di dzalik. Ya, itu saja dulu. La'allakum tashkurun, jangan dulu. Ya, coba dibaca. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu. Ya, sudah. Summa itu dalam kajian Imam Sibawai, kajian ilmu nahwu, ini menunjukkan kepada apa? Ya dulu ala tartib. Ya dulu ala tartibi. Jadi menunjukkan kepada tertib. Arti tertib apa? Mereka pertama apa? Menyembah patung, mereka berbuat dosa. Kemudian setelah itu diperingatkan, akhirnya apa? Mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersama Nabi Musa 70 orang, mereka ikut dengan Nabi Musa. Sampai ke situ apa? Mereka itu tidak percaya kepada Allah. Kami ingin melihat Allah langsung. Ketika itu mereka diazab oleh Allah. Setelah itu dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin mengatakan, ini merupakan nikmat kata Allah. Kalian sudah mati 70 orang itu, saya hidupkan kembali. Itu nikmat. Kalian itu menyembah patung. Kemudian kalian meminum lagi air itu. Kemudian saya suruh kalian untuk membunuh satu sama lainnya. Akhirnya di tengah perjalanan saya suruh berhenti, Pak. Sudah cukup. Itu sebuah nikmat. Artinya yang kamu meninggal hoblah. Kalau dibandingkan 600.000 itu tidak ada apa-apanya. 600.000 orang. Sehingga apa? Tidak dilanjutkan lagi pembunuhan satu sama lainnya. Itu sebuah kenikmatan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah menyota kira-kira, kenapa tak kira kok jai nikmat Allah ni? Kok jai nikmat Allah? Jadi makanya begini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Rasulullah mengatakan nikmat itu harus diikat, ya nampaknya. Jadi ini makna hadisnya, Pak. Nikmat itu harus diikat sebagaimana seorang mengikat binatang liar. Ya, Pak. Binatang liar kita baru beli lembu, Pak. Lembu atau kambing. Jadi lembunya baru ada belau, bukan dari kecil sama kita tidak. Maka harus diikat dulu. Kalau enggak lari dia, Pak, ipluk. Maka Rasulullah mengatakan ikatlah nikmat itu dengan bersyukur. Ya, maka di sini kalimatnya kan bersyukur setelah ini. Ikatlah nikmat itu dengan bersyukur. Maka menyoketanya orangnya udah nikmat. Alhamdulillah. Nya taikat aja, Pak. Taikat aja. Mana taikat aja, Bu? Untuk dia ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Ya, jadi jangan pernah kita itu tidak mengikat nikmat dengan bersyukur, Pak. Terus bersyukur. Apapun kejadiannya. Yang kita khawatirkan, kita terus bersyukur alhamdulillah. Tapi waktu itu berkenan sakit atau kapalolom ya Allah. Nyo kan nejuk takik lo kelu ni Allah. Tengolom ni nejuk nikmat nejuk takik. Ya, itu berarti kita sudah melepaskan nikmat itu dan dia lari. Seperti binatang tadi. Ya. Makanya ikat terus nikmat itu dengan bersyukur kepadaku dengan bersyukur kepada Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikat terus untuk apa? Li amraini, karena dua hal. Yang pertama, li dawamin ni'mah al-'azimah kata Imam Al-Ghazali. Kita itu bersyukur kepada Allah supaya nikmat itu terus menerus. Yang pertama.
Yang kedua, atsani, yang kedua, liyazdada ni'mah, supaya nikmat terus bertambah, terus bertambah. Makanya Rasulullah mengatakan, bagaimana mau nikmat diberikan kontinu kalau kalian tidak bersyukur? Bagaimana nikmat itu akan diberikan bertambah kalau kalian tidak bersyukur? Jadi makanya Allah mengatakan, la'allakum tashkurun. Coba dibaca. Agar kamu bersyukur. Ya, agar kamu bersyukur. Kalimat ini putus. Maka di dalam tafsir Baydawi itu diungkapkan apa? La'allakum tashkurun Allah. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita sebagian bersyukur kepada manusia. Ketika kita sudah berhasil, ya, terima kasih, terima kasih pada tetangga, terima kasih. Akibat bapak anak saya sudah lulus, terima kasih. Ya, tanya lo Mbak Dokter, Pak, anda kan boleh. Terima kasih dokter ya. Dokter sudah menyembuhkan anaknya. Dokter sudah menyembuhkan anak saya. Kalau enggak dokter, maka anak saya sudah enggak bisa ngaji lagi dokter. Hana udah beli dokter. Dokter lagi hanya memulih lo dokter. Ini angka bermasalah lo. Apa salahnya ketika sembuh anak kita, baca wudu dan sujud syukur? Atau datang mayang katanya, talak sunat wudu luar kata berdoa Allah, terima kasih Allah. Habis dan terima kasih Allah, tanya kata dokter, terima kasih dokter. Ya, nembak. Maknanya apa? Kata Imam Al-Ghazali. Ketika seorang dokter itu menyembuhkan, ketika ke rumah kita didatangi oleh seseorang diberikan sesuatu, ittaqid anna nikmata minallah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ketahuilah kamu, yakinlah kamu, nikmat yang kamu terima dari dokter itu, nikmat kamu terima dari si fulan itu, hakikatnya berasal dari Allah. Cuma dokter sebagai perantara saja. Kenapa? Dokter itu bisa meninggal juga, seperti bisa sakit juga. Bukan gara-gara dokter nak tekit-tekit. Ya, bahkan dokter populih kurang kok, gaya-gaya kurang memang. Ya, nah orang populih kok gaya tak kayak cip. Beda bikinnya dokter kurang, mana kena kurang sih kan. Ya. Nya dokter jantung, mana kena jantung sih. Ya. Jadi artinya apa? Dia sebagai perantara saja. Jadi sebagai perantara apa? Kita terima kasih pada dia. Tapi begini, terima kasih dokter ya. Ini rezeki saya ini diberikan oleh Allah melalui dokter. Terima kasih dokter. Sudah menyembuhkan anak saya, Allah menyembuhkan melalui dokter, perantara dokter. Ya. Tapi nya beda pegah, ya, Pak. Tapi benar terima kasih dokter. Dia benar terima kasih. Tapi kata Imam Ghazali, ittaqid anna ni'mata minallah. Jadi ketahuilah nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ininya. La'allakum tashkurun. Itu di dalam tafsir Al-Qurtubi. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Bersyukur apanya? Kata beliau, al-jawarihnya. Ini saja dulu kata Allah. Jangan bersyukur yang lain. Coba lihat dulu. Diberikan tangan, alhamdulillah, mata berfungsi. Paling enggak ketika kita lihat tangan berfungsi, kita teringat kepada Allah. Paling enggak ketika kita tahu ginjal masih berfungsi, kita teringat kepada Allah. Ini apa artinya? Yang dekat-dekat dulu. Jadi artinya enggak usah terima kasih jabatannya. Nyampe ile janji urutannya. Yang toilet, Pak, yang toilet. Ini masalahnya. Yang to mentang hana taturi belum yang jio. Sudah diberikan kesehatan, kita masih bisa bernapas hari ini. Saudara-saudara kita enggak hanjir bernapas apa yang bantu alat bantu. Saudara kita ginjalnya payah cuci darah di minggu 2 ke Pak. Paling enggak kata Imam Al-Qurtubi, la'allakum tashkurunallaha fi jawarihikum. Di anggota tubuh kalian mudah-mudahan kalian teringat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah jarang. Alhamdulillah kaki mentangnya jilun jauh masjid ya Allah. Alhamdulillah napah mentang ke ya Allah. Jilun baca Quran, mata mentang ke jilun baca Quran ya Pak. Babah bi mentang ke. Saya rasa cukup sekian. Jadi maksudnya. Jadi insyaallah di Ramadan nanti kita lanjut juga ya. Kita lanjut nanti ayat wa id ataina Musa kitab. Ya, tapi nanti ada yang 23 hari saya. 23 hari. Karena 7 hari lagi saya akan lulus tepi 2 Pak. Belum diajak masih lain. Jadi 7 horo mungkin hanain. 23 hari kita setiap subuh nanti ini kita lanjutkan ini surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi dokter dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.